Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas siklus akuntansi menggunakan sayur accounting mulai dari setup data, saldo awal sampai jurnal. So, start now. Pertama, kita buat data dulu. Informasi perusahaannya, nama perusahaannya kita isi dulu. Kemudian alamat perusahaannya kita masukkan juga. Kota, negara, kode pos. Jika memiliki telepon, bisa dimasukkan, email juga. Kemudian kita klik lanjutkan. Periodenya Januari 2020 sampai Desember, klik lanjutkan. Kita cek dulu perusahaannya jika sudah proses. Kemudian bidang usahanya kita pilih toko handphone, klik lanjutkan. Ya. Kemudian IDR-nya rupiah, kita lanjutkan. Mata uang tukarnya sudah. Kita klik selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk menginput saldo awal dari setiap akun. Caranya, kita masuk ke daftar rekening, kemudian kita switch out mode dulu, kemudian kita cari dulu akun-akun mana yang perlu disesuaikan. Kita tambah satu akun lagi, yaitu akun laba tahun berjalan. Caranya kita klik add data. Kemudian klasifikasinya itu klasifikasi laba, namanya itu laba tahun berjalan. Kemudian klik rekam. Jika sudah selesai, kita masuk ke setting, kemudian klik saldo awal akun. Di sini kita input aja saldo awalnya, misalkan kas itu saldo awalnya 5 juta. Kemudian bank itu saldo awalnya 50 juta. Kita lanjutkan sampai seluruh akun saldo awalnya terinput. Setelah selesai, kita harus lihat dulu historikalnya harus 0, nilai sebesarnya harus 0. Kemudian klik rekam. Kemudian kita input saldo piutang sama utang. Pertama saldo piutang dulu beserta saldo awalnya. Pertama klik data-data, kemudian data nama alamat. Kemudian klik add data. Di sini ID-nya C001. Kemudian nama perusahaannya itu Toko Anugrah. Tipenya itu customer. Jika sudah, kita tinggal klik rekam. Lakukan cara yang sama untuk menginput data nama customer yang memiliki piutang usaha. Jika sudah selesai diinput, sekarang kita masukkan saldo awalnya, klik setting, saldo awal piutang usaha. Klik baru, kemudian nama pelanggannya Toko Anugrah. Kita klik OK. Tanggalnya ini tanggal 11 November 2019, klik OK. Kemudian nomor invoice-nya INF 001. Saldo awalnya itu 2 juta. Di sini akan terinput secara langsung. Kita lakukan cara yang sama untuk menginput saldo awal piutang usaha dari masing-masing customer.
Jika telah selesai diinput, kita cek kembali. Di sini udah benar, totalnya 15 juta untuk saldo awal piutang. Kemudian kita lanjutkan untuk menginput saldo awal utang usaha. Caranya, data nama alamat, kemudian klik add data, ID-nya kita ganti jadi F001, nama perusahaannya Sepia Pon, kemudian tipenya vendor, klik rekam, lakukan cara yang sama untuk menginput data nama vendor. Setelah selesai kita input, sekarang kita masukkan saldo awalnya, klik setting, kemudian pilih saldo awal, utang usaha. Di sini kita klik baru, kemudian nama pemasoknya kita masukkan, yaitu Sepia Pon, tanggalnya tanggal 18 November 2019. Kemudian invoice-nya INF 023. Kemudian nilai utangnya sebesar 2.300.000. Kemudian kita klik rekam. Lakukan cara yang sama untuk menginput saldo awal utang usaha. Jika telah selesai, kita lanjutkan untuk menginput daftar aset tetap yang kita miliki, yaitu mobil Kijang. Caranya, kita pilih data harta tetap di menu data-data, kita klik, kemudian add data, kemudian namanya kita tuliskan mobil Kijang Innova, kemudian kelompok aktifanya itu kelompok kendaraan 10 tahun. Kita klik OK. Harga beli tanggal belinya tanggal 5 Januari 2019. Kemudian harga belinya 120 juta. Tidak ada nilai residu. Kemudian kita lanjutkan ke akumulasi bebannya, yaitu 12 juta. Beban per tahunnya juga 12 juta. Tanggal terhitungnya tanggal 5 Januari 2019. Kita klik rekam. Di sini akan disediakan tabel informasi penyusutannya secara otomatis. Jika telah selesai, kita klik tutup, kemudian kita lanjutkan ke penginputan saldo persediaan. Kita cek dulu satuan pengukurannya. Satuan pengukurannya itu pieces. Jika sudah ada, kita tutup aja. Langsung kita input data produknya. Pilih data produk, menu data produk, kemudian kita pilih add data. Kemudian kode barangnya kita masukkan di sini H001, yaitu deskripsinya Samsung Galaxy J1, kelompok barangnya itu handphone. Kita klik rekam. Lakukan cara yang sama untuk menginput data persediaan.
Jika seluruh data produk terinput, kita masukkan saldo awal persediaannya. Klik setting, kemudian pilih saldo awal persediaan, kemudian klik baru. Misalkan di sini H002 stok awalnya 2, harga pokoknya 2.800.000, klik rekam. Lakukan langkah yang sama untuk penginputan saldo awal persediaan. Jika semua data telah terinput, kita cek kembali apakah sudah benar atau belum. Di sini sudah benar. Jika sudah benar, maka telah selesai untuk penginputan saldo awalnya. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat jurnal dari setiap transaksi. Kita mulai transaksi yang pertama, tanggal 2 Januari, dibayar sewa ruang kantor kepada Bapak Ahmad. Caranya kas dan bank, kemudian pilih kas keluar, kemudian klik baru. Kemudian kita pilih nama penerimanya, karena belum ada kita buat baru. Kemudian kita pilih tipenya yaitu other, namanya itu Haji Ahmad. Kita klik rekam, kita pilih dulu, terus kita klik OK. Tanggalnya tanggal 2 Januari 2020. Kodenya kita tinggal double klik. Kita cari sewa dibayar di muka, akun sewa dibayar di muka, kita klik OK. Nilainya kita tuliskan 9.500.000. Sebesarnya jangan lupa. Kemudian tinggal kita klik rekam. Jika telah selesai, maka data akan terinput secara langsung di kas keluar. Kita lanjutkan transaksi yang kedua, dibeli peralatan kantor secara kredit di toko Citra Komputer. Caranya kita ke menu pembelian, penerimaan barang, klik baru, kemudian nama pemasoknya, karena belum ada kita buat baru. Di sini kita tuliskan F003, nama perusahaannya toko Citra Komputer, tipenya itu vendor. Jika sudah rekam, kemudian kita pilih dulu toko Citra Komputer, pilih OK. Terus tanggalnya tadi tanggal 3 Januari 2020. Kita klik jasa, deskripsi barangnya itu CPU komputer, kode barangnya kita double klik, cari akun peralatan. Kita klik, yang diterima itu ada satu, harganya itu 1.750.000. Kemudian ada pajaknya, klik OK. Kita lanjutkan untuk barang-barang yang kita beli di toko Citra. Kita inputkan. Setelah kita input barang-barang yang kita beli, tanggal pengirimannya jangan lupa, tanggal 3 Januari 2020. Kemudian tinggal kita klik rekam. Jika sudah, kita lanjutkan transaksi yang ketiga, membeli dari toko Semangat secara kredit. Tanggal 3 Januari juga, ke penerimaan barang, kemudian klik baru. Kemudian nama pemasoknya itu toko Semangat, klik OK. Kemudian tanggalnya tanggal 3 Januari 2020. Kemudian nama barangnya double klik. Setelah itu kita pilih baterai Samsung. Klik OK. Yang diterima itu barangnya ada 10 unit. Kemudian kita masukkan harga per unitnya. Harga per unitnya adalah 55.000. Kita total. Jika sudah, kita lanjutkan untuk penginputan barang-barang yang kita beli di toko Semangat dengan cara yang sama. Jika
Jika sudah selesai, di sini ada biaya pengirimannya, yaitu sebesar 100.000. Kemudian tanggal pengirimannya tanggal 3 Januari 2020. Setelah itu klik rekam. Jika sudah selesai, datanya akan terinput secara langsung. Kita lanjutkan transaksi yang keempat. Dibayar biaya telepon dan bensin kepada karyawan Dani, ambil dari kas. Caranya, kas atau bank, kemudian kas keluar, pilih baru, kemudian banknya kita ganti jadi kas. Penerimanya itu karyawati Dani, karena nggak ada kita buat baru. Tipenya kita ganti jadi employee, kemudian kita tuliskan namanya yaitu Dani. Kita klik rekam, kita pilih dulu, kemudian klik OK. Kemudian tanggalnya itu tanggal 3 Januari 2020. Di kodenya kita double klik aja, terus kita cari akun telepon, listrik, dan air. Biasanya akun itu yang kita pakai. Kemudian nominalnya kita tuliskan 1.125.000. Terus untuk akun yang kedua itu bensin dan parkir. Nah, kita klik OK. Kemudian kita tuliskan nominalnya itu 25.000. Selesai. Kita klik rekam. Ini akan terinput secara langsung. Kita akan lanjutkan ke transaksi yang kelima, yaitu menerima servis dari Bapak Raffi. Caranya, kita ke penjualan, kemudian pembayaran piutang, pilih baru, kemudian banknya ini kita ubah jadi kas, darinya kita dari Bapak Raffi, kemudian klik OK. Kemudian tanggal 8 Januari 2020. Nomor invoice-nya double klik OK. Nah, jumlah yang dibayarkan ini nanti kita sesuaikan, diskonnya juga karena 10% jadi 20.000, jumlah yang dibayarkannya itu ada 200.000. Jika sudah, kita klik rekam. Maka datanya akan terinput secara langsung di pembayaran piutang usaha. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya dibayar utang kepada toko semangat. Ini terdapat denda ya. Kita ke pembelian, kemudian pembayaran utang. Kemudian kita klik baru. Arus kasnya bank, penerimanya itu toko semangat. Tanggal 15 Januari 2020. Nomor invoice-nya double klik. Kemudian dendanya itu sebesar 100.000 kita tuliskan. Jika sudah, tinggal kita klik rekam. Datanya akan terinput secara langsung. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yang ketujuh, tanggal 17 Januari, terima pembayaran piutang dari toko berkat dan ada diskon 200. Caranya ke penjualan, terus pembayaran piutang, klik baru. Kemudian arus kasnya itu kita ganti jadi dari kas, darinya itu kita pilih dulu nama customernya yaitu toko berkat, tanggalnya tanggal 17 Januari 2020. Nomor invoice-nya double klik, kita pilih OK. Kemudian ada diskon, kita masukkan diskonnya sebesar 200.000. Kita klik rekam. Kemudian kita lanjutkan transaksinya tanggal 19 Januari, itu melakukan penjualan kepada toko berkat dengan uang muka 300.000. Pertama penjualan, kemudian milih menu uang muka penjualan, klik baru. Kita masukkan di sini arus kasnya adalah kas, pelanggannya itu kita pilih toko berkat. Uang mukanya sebesar 300.000. Tanggalnya itu tanggal 19 Januari 2020, klik rekam. Ini akan terinput langsung, kemudian kita ke pengiriman barang, klik baru. Nama pelanggannya toko berkat, tanggal 19 Januari 2020. Nama barangnya di double klik aja, yaitu baterai Samsung, klik OK.
Yang dikirim itu ada 5, harganya itu 75.000. Kemudian kita lanjutkan untuk menginputkan barang-barang lainnya yang dijual ke toko berkat. Jika semua barang telah terinput, kita klik rekam. Datanya akan secara otomatis terinput ke pengiriman barang jual. Untuk transaksi yang ke-9, tanggal 19 Januari menerima uang untuk pembayaran piutang. Pertama, kita ke menu penjualan, kemudian menu pembayaran piutang, klik baru. Kemudian darinya itu kita pilih dulu dari Paravi, klik OK. Tanggalnya tanggal 19 Januari 2020. Invoice-nya double klik, pilih, klik OK. Jika sudah selesai, kemudian jumlah yang dibayarkannya hanya 4 juta, sebesar 4 juta, kemudian klik rekam. Jika sudah selesai, maka akan terinput secara langsung pembayarannya. Tanggal 20 Januari diterima giro dari toko Anugrah. Pertama-tama kita ke menu penjualan, terus menerima pembayaran piutang. Klik darinya itu kita pilih toko Anugrah, klik OK. Tanggalnya tadi tanggal 20 Januari 2020, jangan lupa klik gironya. Kemudian invoice-nya kita tinggal double klik aja. Kemudian invoice yang kedua itu yang dibayar hanya 4 juta, maka jumlah yang dibayarkan harus kita koreksi dulu sebesarnya jadi 6 juta. Kemudian kita klik rekam. Jika sudah selesai, nama gironya jangan lupa BG001, tanggal jatuh temponya tanggal 24 Januari 2020. Klik OK. Transaksi yang ke-11, 21 Januari, menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai. Caranya kita ke menu penjualan dulu, kemudian kita pilih menu invoice penjualan. Setelah itu klik baru. Untuk nama pelanggannya itu toko Anugrah, kita klik OK. Tanggal fakturnya 21 Januari 2020 tunai, terus nomor barangnya double klik. Tinggal kita pilih Samsung Galaxy J1. Kemudian dikirimnya itu ada 2, harga 2 juta, kemudian totalnya 4 juta. Jika sudah selesai, tinggal kita klik rekam. Transaksinya akan terinput secara langsung. Kemudian transaksi selanjutnya ada transaksi 12, pembayaran utang pada toko Semangat dengan menerbitkan giro. Pertama, kita ke pembelian, terus pembayaran utang, kemudian klik baru. Penerimanya kita pilih toko Semangat, klik OK, terus klik giro, tanggalnya jangan lupa 21. Kemudian invoice-nya double klik, kita pilih. Setelah selesai, jumlahnya yang dibayarkan 3.100.000, itu perlu kita sesuaikan dulu. Jika sudah, tinggal kita klik rekam. Gironya nama BG001, jatuh temponya itu tanggal 28 Januari 2020, klik OK. Transaksi ke-13 itu pencairan giro yang diterima tanggal 20 dari toko Anugrah. Pertama, kita ke menu kas dan bank, kemudian pilih giro masuk. Kemudian kita pilih gironya, kita klik giro cair. Kita periksa terlebih dahulu, jika sudah, kemudian kita tinggal klik rekam. Jika sudah, kita tinggal batalkan dan tutup. Transaksi selanjutnya yang ke-14 itu pembayaran gaji secara tunai. Caranya, kita ke kas dan bank, kemudian kita pilih kas keluar. Pilih baru. Kemudian arus kasnya itu kita kas, penerimanya itu karena belum ada kita baru dulu. Kemudian pilih tipenya itu employee, karyawan, namanya itu Iwan. Kita klik rekam, kita pilih Iwan. Kemudian kita double klik di kode, kita cari gaji direktur dan karyawan, akunnya ya. Sudah, kita klik OK.
Nominalnya kita ketikkan 700.000. Kemudian tanggalnya jangan lupa tanggal 25 bulan Januari 2020. Kita klik rekam. Lakukan langkah yang sama untuk pembayaran gaji untuk karyawan lainnya. Jika sudah semua kita input, maka dia akan secara otomatis terinput di kas keluar. Kemudian transaksi ke-15, pencairan giro untuk pembayaran utang Toko Semangat. Pertama-tama kita kas dan bank, kemudian ke giro keluar, pilih giro Toko Semangat, kemudian giro cair. Setelah sesuai, kita klik rekam. Kita klik ya, maka sudah selesai pencairan gironya. Transaksi selanjutnya yang ke-16, itu ada 1 unit casing Samsung yang rusak. Maka kita ke persediaan, pemakaian dan penyesuaian, kemudian klik baru. Setelah itu tanggalnya tanggal 29 Januari 2020. Kodenya kita double klik. Kita pilih tadi casing Samsung. Klik OK. Kemudian jumlahnya itu 1 unit. Akunnya double klik, kita masukkan ke akun kerusakan material. Klik OK, tinggal kita klik rekam. Selesai sudah transaksi dari pertama sampai ke 16. Untuk melihat laporannya, kita tinggal masuk ke menu laporan, kemudian kita pilih, misalkan laba ruginya standar, periodenya Januari sampai Desember, kemudian kita klik OK, maka ini akan menampilkan laporan laba ruginya. Kalau misalkan mau lihat laporan neraca, laporan posisi keuangan, pilihin neraca standar, kemudian periodenya, inilah posisi keuangan kita. Untuk melihat buku besar juga bisa, tinggal kita pilih aja buku besar standar, periodenya jangan lupa, kemudian kita klik OK. Ini adalah buku besar dari transaksi di atas. Kita sudah menyelesaikan satu siklus akuntansi menggunakan Zahir Accounting. This is the last video in the junior year of college. Thank you so much for watching and see you.